Otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua hari ini dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Usai proses otopsi jenazah selesai, jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan. Pemakaman kembali jenazah Brigadir Joshua dihadiri keluarga dan kerabat. Isak tangis keluarga mengiringi proses pembongkaran makam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pagi tadi. Keluarga melakukan prosesi doa bersama di makam Brigadir J sebelum proses ekshumasi digelar. Suasana haru terpancar dari raut muka keluarga ketika melantunkan doa bagi Brigadir J di makam. Puluhan personil kepolisian dari Polda Jambi dikerahkan untuk mengamankan proses pengangkatan jenazah di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Sukamakmur di Muaro, Jambi. Area pemakaman pun disterilkan dari warga sekitar. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi untuk diotopsi. Pemirsa, sederet spekulasi yang bergulir bagai bola liar mengiringi kematian Brigadir Joshua, mulai dari tudingan pelecehan seksual terhadap istri komandannya yang menyebabkan Brigadir Joshua meregang nyawa, hingga perlawanan keluarga karena adanya sejumlah kejanggalan. Kematian Brigadir Joshua mendapat sorotan dari masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Hari ini jenazah Brigadir Joshua diotopsi ulang. Akankah teka-teki kematian Brigadir Joshua terungkap? Kita akan membahas dengan mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Susno, Pak Albertus. Selamat sore Pak Albertus. Selamat sore Mbak. Baik, saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, saya baca di salah satu artikel Bapak menyebutkan bahwa kalau saya masih Kabar Reskrimnya, kasus ini akan mudah diungkap. Maksudnya apa Pak Susno? Ya, kasus ini sebenarnya dari segi struktur kasus kan lengkap ya. Yang meninggal jelas ya, orangnya jelas, identitasnya jelas. Yang mengaku menembak, tanda petik ya mengaku ya, jelas. Kemudian jenazahnya ada, barang buktinya berupa senjata ada, berupa peluru selongsong ada, berupa HP ada, kemudian saksi-saksi jelas ada di TKP. Tetapi ini menjadi sulit karena ya mungkin hambatan psikologis, itu satu. Yang kedua, dapat juga disebabkan kelirunya pengelolaan TKP pada awalnya gitu, sehingga ini sulit. Beda dengan kita menangani penemuan jenazah yang ada hanyut di sungai, identitasnya nggak jelas gitu, sidik jarinya mungkin sudah rusak, terus luka-lukanya tidak jelas karena apa gitu, penyebab kematiannya juga tidak jelas, boro-boro cari tersangka, identitas korban pun demikian sulit gitu untuk diungkap. Jadi beda dengan yang ini gitu, ini kan semua jelas gitu. Pak Susno, tadi Anda menyebut soal hambatan psikologis, itu apa Pak Susno? Ya bisa saja hambatan psikologisnya, misalnya yang akan dimintai keterangan itu karena yang ada di tempat kan jenderal, istrinya, kemudian polisi-polisi yang lain, sehingga kemarin sudah tepat tindakan Kapolri untuk jenderalnya, Jenderal FS kan dinonaktifkan. Ada lagi Jenderal Hendra gitu dinonaktifkan, Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan, mungkin karena Kapolres Jakarta Selatan dia bisa dimintai juga sebagai saksi karena dia yang datang ke TKP termasuk yang pertama gitu. Jadi hambatan psikologis seperti itulah gitu. Baik, saya ke Pak Albertus. Pak Albertus, kasus ini salah satu pertaruhan nama baik Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Anda sejauh ini penanganan polisi seperti apa? Masih adakah hambatan psikologis yang tadi Pak Susno sebutkan dalam kasus ini setelah satu persatu tabir mulai tersingkap? Ya, terima kasih.
secara teknis saya kira Pak Susno sangat berpengalaman dan tahu persis mengenai hal ini. Nah, tetapi tadi Pak Susno sudah menjelaskan ada problem psikologis. Kami menyebutnya struktural psikologis. Karena ada masalah-masalah struktural, ada pejabat, sementara yang ditangani, yang menangani, yang diperiksa itu anak buahnya semua. Nah, sehingga kalau ditanyakan apakah polisi sudah on the track, kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal melihat sudah on the track dengan langkah-langkah tadi, langkah-langkah menonaktifkan pejabat, ada Kadipropam, Korpaminal, dan Kapolres. Kemudian juga Kompolnas mendorong adanya keraguan publik, apalagi ada statement dari Pak Presiden yang meminta usut tuntas, jangan ditutupi. Sementara publik sikapnya skeptis, maka kami mendorong dengan cara kami untuk komunikasi terus dengan Bapak Kapolri dan dengan tim khusus, di mana kami menugaskan 2 orang untuk menempel selain harus rapat-rapat dengan kami, yaitu Pak Benny Mamoto dan Bu Pungki Indarti. Akhirnya ada langkah yang menurut saya sangat progresif ketika Bapak Kapolri menyetujui adanya ekshumasi atau pembongkaran kubur dan otopsi ulang dengan melibatkan eksternal, yaitu Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Pagi tadi sudah dilakukan otopsi ulang. Kami kemarin sudah berangkat ke Jambi, Bu Pungki Indarti tadi mengamati mulai dari kemarin persiapan sampai tadi, kemudian sore ini karena kami kemudian ada kegiatan Rakorwas di mana tadi ada penandatangan MOU antara Kapolri dan Ketua Kompolnas Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri. Maka sore tadi setelah selesai langsung jam 3 Pak Benny Mamoto dan salah satu Brigjen Musa di mana mempunyai staf di Kompolnas untuk berangkat. Ya. Baik. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, berarti tadi Anda menyebutkan bahwa ini yang membuatnya jadi sulit terungkap, terkesan bertele-tele, jadi masalahnya internal ya Pak ya? Masalah internal gitu, jadi masalah internal. Tapi sebagaimana Pak Wahyu katakan, sudah ada kemajuan dengan dibentuknya tim khusus, kemudian melibatkan orang luar, bukan orang tapi lembaga luar, Kompolnas dan Komnas HAM. Walaupun Komnas HAM pada gilirannya dia tidak mau masuk di dalam, tapi tetap pada posisi di luar karena dia independen melakukan pengawasan. Saya kira sudah on the track. Kemudian ditambah lagi dengan siap melakukan atau menyetujui permintaan dari keluarga dan advokatnya untuk ekshumasi atau bongkar kuburan, kemudian mengadakan otopsi ulang untuk membuat visum et repertum ulang. Ini bagus sekali. Tinggal nanti Kompolnas sudah berjanji akan mengawasinya dengan baik, Komnas HAM dengan baik, sepanjang mereka jujur dan menjunjung tinggi ajas-ajas moralitas, insya Allah tidak akan dipertaruhkan nama baik Polri kita. Baik, saya kembali ke Pak Albertus. Pak Albertus menyebut soal masyarakat yang skeptis. Berarti sekarang dengan tadi Pak Susno menyebut, Anda menyebut bahwa sekarang polisi sudah on the right track. Berarti masyarakat tidak akan lagi skeptis terhadap pernyataan-pernyataan dari kepolisian ke depannya terkait kasus ini. Begini, kami Kompolnas karena kami tugasnya mengawasi kepolisian, melihat sikap masyarakat yang skeptis dengan menyebutkan banyak kejanggalan, kami mendorong itu harus bisa dijawab. Dengan apa? Sesuai janji Kapolri dengan scientific crime investigation. Itu artinya jawaban dari Polri untuk agar masyarakat skeptis adalah dengan bukti-bukti saintifik, dan itu sudah dilakukan hari ini. Tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Pungki sebelum siaran ini dan disampaikan kami Kompolnas diberi akses untuk mengawasi proses otopsi yang tadi dilakukan. Dan dalam pandangan kami memang bukan ahli forensik ya, tetapi dalam pandangan kami tadi Bu Pungki menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh teman-teman kedokteran forensik itu sangat kredibel dan independen. Nah, sekarang kita tunggu saja karena yang bisa menyampaikan hasilnya dan secara teknis kan dari teman-teman forensik ya. Baik, terima kasih Pak Albertus Wahyu Duranto dari Kompolnas dan juga Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, telah bergabung dan berbagi bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Wahyu, selamat malam Pak Wahyu. Salam hormat Pak Susno. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus di Kendal, Jawa Tengah tercatat sebagai KEK berbasis industri pertama di Pulau Jawa. KEK ini telah mencatatkan komitmen investasi sebesar 27 triliun hingga Juli 2022 dari 75 pelaku usaha luar negeri dan telah menghasilkan nilai ekspor sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan KEK Kendal agar dapat berkembang lebih pesat dan memberikan efek positif bagi peningkatan investasi di Indonesia. Sebagai KEK berbasis industri pertama di Pulau Jawa, kawasan industri Kendal telah mampu menghasilkan nilai ekspor sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Hingga Juli 2022, kawasan ini juga telah mencatatkan komitmen investasi sebesar 27 triliun dari 75 pelaku usaha luar negeri. Dan kawasan ekonomi Kendal ini telah menyerap 17.000 karyawan. Dan ini membuktikan bahwa investasi dan juga fasilitas fiskal yang diberikan, termasuk tax holiday. Poin sudah terima ya, tax holiday. Dan tadi juga Master Kit sudah terima. Dan itu dibuktikan dengan tax holiday, ekspornya jalan. Berbagai kelebihannya ini diharapkan KEK Kendal akan menjadi sebuah kawasan industri yang berbeda dan mampu untuk menjadi destinasi investasi terbaik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini tiba di Tokyo, Jepang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di iNews.